Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korika Raniza Fitri dari Prodi D3 Sanitasi dengan nomor NIM 1811070. Saya akan menampilkan video untuk memenuhi tugas mata kuliah pelayanan kesehatan lingkungan. Pengertian pelayanan kesehatan lingkungan, sebuah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat baik dari segi fisik, kimia, biologis, maupun sosial, guna untuk mencegah penyakit dan gangguan kesehatan lingkungan yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Pengertian konseling, hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien yang bertujuan untuk mengenali suatu masalah kesehatan lingkungan. Ada 6 langkah pelaksanaan konseling yang disebut dengan 17. Sa, salam dan sambut. T, tanyakan. U, uraikan. Tu, bantu. J, jelaskan. U, ulangi. Selamat datang Ibu. Selamat datang di klinik sanitasi kami. Maaf sebelumnya, dari data yang saya dapat, Ibu diderita penyakit flu burung. Dengan itu saya ingin mengambil data singkat dari Ibu. Kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa ya Bu? Monika, Bu. Umurnya Bu? 22 tahun, Bu. Alamatnya? Di Kampung Jua, Bu. Kampung Jua, Bu. Iya, Bu. Dengan itu saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu terlebih dahulu. Dalam waktu 7 hari belakangan, apakah Ibu ada pergi ke suatu tempat? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Berapa orang yang sakit dialami di keluarga Ibu, atau ada yang mengalami sakit seperti Ibu? Sampai sekarang belum ada sih, Bu. Masih belum, Bu. Iya, Bu. Tetangga terdekat Ibu apakah ada menderita penyakit flu burung seperti Ibu? Tidak, Bu. Tidak. Apakah Ibu memelihara unggas seperti ayam, bebek? Iya, ada di rumah, Bu. Ada, Bu. Sebelum Ibu sakit ini, apakah Ibu ada mengkonsumsi unggas? Ada, Bu. Kemarin, iya, udah berapa hari nih, Bu? Bila ada, apakah Ibu sudah dimasak sampai matang atau gimana, Bu? Dengan baik? Dimasak sampai matang, Bu. Ibu ada pergi gitu ke kandang unggas atau gimana? Ada, Bu. Saya punya kandang unggas di rumah, Bu. Kan misalnya ada unggas yang mati tuh, Bu. Ibu gimananya di sekitaran rumah atau gimana Ibu menemukannya? Ada yang ditemukan atau gimana, Bu? Ada ditemukan di sekitar rumah, Bu. Apakah Ibu ada sering membersihkan kandang unggas tersebut, Bu? Ada, Bu, tapi jarang sih, Bu. Jarang, Bu. Iya, kadang-kadang, Bu. Kan sebelum sakit, apakah Ibu pernah berkontak atau memegang unggas sebelumnya, Bu? Ada, Bu. Ada. Kan Ibu mau ke kandang nih, Bu. Apakah Ibu ada menggunakan penutup hidung atau mulut terlebih dahulu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kotoran unggas tuh kan ada nanti tuh, Bu. Apakah Ibu jadikan pupuk tanaman atau gimana, Bu? Iya, dijadikan pupuk, Bu. Apakah Ibu biasanya mencuci tangan dengan sabun sesudah kontak dengan unggas atau setelah kontak, Bu? Biasanya setelah, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Baik Ibu, dari hasil wawancara yang saya dapat, Ibu diduga bahwa faktor risiko yang menyebabkan Ibu penyakit flu burung tersebut adalah perilaku Ibu yang kurang sehat dalam memelihara unggas. Untuk itu, saya dan Ibu akan melakukan kesepakatan dalam pengunjungan rumah Ibu, dan kesepakatan itu saya akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober jam 10. Apakah Ibu sepakat? Iya, Bu. Terlebih dahulu lebih baik kita penandatangannya, Bu. Dengan itu besok jam 10 saya akan berkunjung ke rumah Ibu untuk melakukan inspeksi selanjutnya. Iya, Bu.
Kasih Bu. Ya Bu, terima kasih. Hasil wawancara yang telah dilakukan tadi, dugaan faktor risiko lingkungan yang didapat ialah perilaku hidup yang kurang sehat terhadap pemeliharaan unggas tersebut. Jadi untuk itu saya akan melakukan beberapa saran kepada penderita penyakit. Yang pertama, menggunakan penutup mulut atau hidung setelah atau melakukan pemeliharaan kandang unggas tersebut. Yang kedua, menggunakan sarung tangan bila menjamah unggas yang telah mati. Yang ketiga, mencuci tangan pakai sabun setelah ke kandang unggas atau sebelum ke kandang unggas. Setelah dilakukan wawancara atau kunjungan tadi, langkah selanjutnya kita melakukan infeksi. Terlebih dahulu saya akan melakukan atau menyebabkan pengertian dari infeksi kesehatan lingkungan. Infeksi kesehatan lingkungan adalah sebuah kegiatan pengawasan dalam pemeriksaan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan standar, norma, mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat. Inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil konseling di mana dilakukannya kesepakatan antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien. Dilakukan infeksi diupayakan paling lama dilakukan 24 jam setelah dilakukannya konseling. Ada 4 metode infeksi kesehatan lingkungan. Yang pertama, pengamatan fisik media lingkungan. Yang kedua, pengukuran media lingkungan. Yang ketiga, uji laboratorium. Yang keempat, analisis risiko lingkungan. 4 metode infeksi kesehatan lingkungan. Yang pertama, pengamatan fisik media lingkungan yang dilakukan atau diamati langsung di lapangan yang kita amati. Assalamualaikum Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktu Ibu. Iya Bu. Sebelum kemarin kan kita udah melakukan kesepakatan kalau hari sekarang saya akan melakukan infeksi rumah Ibu. Iya Bu. Dengan itu saya mohon izin kepada Ibu untuk melakukan infeksi terlebih dahulu. Iya Bu. Silakan Bu. Kasih Bu. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. Yang kedua, pengukuran media lingkungan. Hasilnya langsung diketahui di lapangan tempat kita melakukan pengamatan. Yang ketiga, kita melakukan uji laboratorium. Apabila pengukuran in situ yang melakukan penegasan lebih lanjut, maka dilakukan uji laboratorium. Yang keempat, analisis risiko lingkungan. Dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama, identifikasi bahaya. Yang kedua, evaluasi dosis responden. Yang ketiga, pengukuran pemajanan. Yang keempat, penetapan risiko. Analisis hasil risiko lingkungan ditindaklanjuti dengan komunikasi risiko dan pengelolaan risiko dengan rencana tindak lanjut berupa intervensi kesehatan lingkungan. Dari hasil infeksi yang telah dilakukan, didapatkan hasil observasi lapangan yang pertama yaitu kondisi kandang yang kurang baik atau sehat dan pemeliharaan burung terhadap lingkungan rumah. Intervensi kesehatan lingkungan adalah sebuah tindakan penyehatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisika, kimia, biologis, maupun sosial. Ada 4 kegiatan intervensi Kesling. Yang pertama, komunikasi, informasi, serta edukasi, menggerakkan atau memberdayakan masyarakat. Yang kedua, perbaikan dan pembangunan sarana. Yang ketiga, pengembangan teknologi tepat guna. Yang keempat, rekayasa lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korika Niza Fitri. Saya berasal dari Puskesmas X. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang flu burung. Sebelum itu, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semua, apakah ibu mengerti tentang apa itu flu burung? Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian flu burung. Flu burung adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus influenza tipe A yang ditularkan dari unggas ke manusia. Virus tersebut pernah mewabah di Asia, Afrika, Timur Tengah, dan berbagai macam negara lainnya. Untuk apakah ibu tahu apa penyebab adanya penyakit flu burung tersebut? Kedua, Kalau tidak, saya akan menyampaikan beberapa yang menyebabkan terjadinya flu burung.
Flu burung disebabkan oleh virus influenza tipe A yang berasal dari burung. Sebagian besar jenis virus flu burung hanya dapat menyerang dan menular pada unggas, baik unggas liar maupun unggas peternakan, seperti ayam, bebek, angsa, dan burung. Namun, ada beberapa jenis virus flu burung yang bisa menginfeksikan manusia. Contohnya H5N1, H5N6, H5N8, dan H7N9. Ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko terinfeksinya virus flu burung. Untuk ibu ketahui, yang pertama menyentuh unggas yang terinfeksi, baik yang masih hidup maupun sudah mati. Jadi dengan menyentuh unggas tersebut kita dapat melakukan penularan atau penyebaran. Menyentuh kotoran, air liur, dan lendir dari unggas yang terinfeksi tersebut, yaitu menghirup percikan cairan saluran pernafasan atau droplet yang mengandung virus, mengkonsumsi daging unggas yang tertular penyakit tersebut, atau kita memakannya. Penularan antara manusia juga dapat terjadi, tetapi belum jelas mekanismenya dan cara penularannya. Seseorang lebih berisiko terinfeksi virus flu burung jika memiliki faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, bekerja sebagai peternak. Dia memelihara ternak, otomatis dia akan lebih cepat melakukan penularan kepada diri orang tersebut. Yang kedua, bekerja sebagai tim medis yang merawat penderita flu burung, seperti tempat toko yang menyediakan medis. Yang ketiga, memiliki anggota keluarga yang menderita flu burung. Yang pergi adalah tempat terjadinya infeksi flu burung dan berada dekat unggas yang terinfeksi. Dan yang paling terakhir itu mengkonsumsi daging atau telur yang menderita flu burung. Gejala flu burung yang pertama, kita terjadinya demam, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, kelelahan, hidung berair atau tersumbat, dan sesak nafas. Pada beberapa penderita, gejala yang lain yang timbul adalah muntah, sakit perut. Beberapa gejala yang muncul dengan adanya gejala, jika seseorang terkena penyakit flu burung, maka orang tersebut bisa melakukan pengobatan flu burung tersebut. Pengobatan yang dilakukan untuk menangani flu burung dapat berbeda-beda, tergantung dari gejala yang dialami. Pasien yang telah terbukti menderita flu burung biasanya akan dirawat di ruangan isolasi rumah sakit untuk mencegah penularan dengan pasien lain. Obat-obat antivirus berupa obat utama yang digunakan untuk mengatasi flu burung. Beberapa obat tersebut antara lain Oseltamivir dan Zanamivir. Selain pengobatan tersebut, jika pasien mengalami gangguan pernapasan yang cukup parah, termasuk mengalami hipoksemia, dokter akan memasangkan alat bantu pernapasan dan ventilator untuk membantu mengatasinya.